Baik, di video materi kali ini kita akan membahas topik tentang klasifikasi teks, Skinner, Shakur, dan juga di naive Bayes. Jadinya metode yang ada di dalam klasifikasi teks. Apa itu klasifikasi teks? Video kali ini kita pelajari yaitu tentang teks, beberapa metode klasifikasi dalam pendekatan learning, atau KNN, naive Bayes. Sebelumnya kita membahas dulu apa itu klasifikasi, classification learning. Di dalam mesin learning itu terdapat ada tiga sebenarnya, tiga jenis learning: supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement. Di klasifikasi itu di dalam mesin tergolong dalam kategori supervised. Artinya model nanti akan dilatih akan sekumpulan data berlabel, disebut juga training. Setelah nanti modelnya dilatih berdasarkan data training atau training example tadi, model dapat memprediksikan sebuah label untuk data baru dalam bentuk yang belum pernah dilihat sebelumnya. Biasanya dilakukan ketika kita mau melakukan pendekatan dalam bentuk prediksi, tapi prediksi yang bukan prediksi series, ya, diprediksi sebuah data itu masuk tergolong sebuah label apa atau kelas apa. Misalnya kita diberikan sekumpulan sampel transaksi kartu kredit yang sudah dilabeli penipuan atau bukan penipuan. Jadi ya sudah dilabelin, datanya sudah dikumpulkan dan sudah berlabel data transaksi kartu kredit itu penipuan dan bukan penipuan. Jadi terdiri dari dua label atau klasifikasi atau dua. Dan nanti kemudian diminta untuk memberikan label pada data transaksi baru. Jadi nanti ketika model sudah dilatih, sudah melakukan training, model yang sudah berhasil belajar tadi akan diberikan atau diminta memberikan label baru ke transaksi barunya nanti. Apakah termasuk data itu penipuan atau tidak? Ya, jadi gambaran singkat seperti itu. Kita bisa memprediksikan sebuah data itu bukan dalam bentuk numerik kategorial ataupun kelas atau label, berdasarkan atribut ataupun data yang kita sudah miliki beserta label datanya, ataupun sering dikenal dengan istilah training sample. Jadi kita harus punya data latih kan, yang di dalamnya terdapat banyak fitur labelnya itu training sample, example. Klasifikasi atau supervised learning. Apa bedanya dengan clustering? Kalau clustering itu termasuk unsupervised, artinya di datanya tidak memiliki label yang diberikan sebelumnya. Jadi data yang dikelompokkan, di tugas clustering nanti adalah data yang kita punya dikelompokkan berdasarkan kemiripan secara otomatis tanpa pengawasan. Kalau supervise artinya kan pembelajaran yang terawasi. Supervise itu kan diawasi. Sering itu unsupervised, jadi pembelajaran yang tidak terawasi atau tidak terbimbing. Jadi kalau klasifikasi itu memerlukan data latih yang berlabel. Kalau clustering dia butuh data tapi tidak punya label. Karena tugasnya apa? Kelompokkan. Jadi nanti data yang dikumpulkan akan dikelompokkan berdasarkan kemiripan. Jadi yang mirip akan dijadikan satu kelompok, sedang mungkin berkelompok terus. Itu bedanya dengan klasifikasi. Ya, kelihatan perbedaannya antara klasifikasi dan clustering. Nah, dalam pendekatan text mining ini kita kembangkan klasifikasi ini untuk apa? Untuk hal lainnya kan.
Ini juga pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang sentimen analisis, tapi bukan dengan pendekatan machine learning. Sekarang kita belajar pendekatan leksikon, ya, corpus. Kalau kita gunakan, kalau kita kreatif gitu, jadi nanti balik kita learning, supervised learning membutuhkan data latih, kan yang sudah berlabel. Jadi tugas machine learning nanti adalah belajar secara otomatis bedakan ulasan positif dan negatif berdasarkan pola kata yang digunakan, yang dimaksud klasifikasi teks berbasis yang dilakukan. Jadi secara umum proses klasifikasi itu pertama adalah kita kumpulkan dulu data latih. Data sudah dikumpulkan, ini secara umum ya. Stepnya setelah data sudah dikumpulkan, data latih melakukan ekstraksi fitur, artinya kita harus membuat data latih tadi di format dalam bentuk vektor dari di data. Setelah ekstraksi fitur, baru nanti kita suruh modelnya untuk dibangun atau dilatih berdasarkan apa data yang sudah diekstrak. So, hasil pembelajarannya di sini, hasil di proses pembangunan model, bisa digunakan prediksi data baru. Ketika modelnya sudah belajar dan sudah memahami data latih, maka selanjutnya harus dilakukan prediksi data yang baru di luar dari data latih. Diprediksi nanti bukan dari data latih, tapi adalah data baru. Klasifikasi itu dimulai dengan mirip. Kita akan kumpulkan data yang sudah berlabel, datanya kita akan buat mirip seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan ekstraksi fitur dengan metode EVDF misalnya. Tapi kan sebelum sampai ke sini kan ada yang namanya tahap pre-processing ya, bersihan teks. Jadi dulu yang namanya pre-processing. Jadi karena kita mengikuti alur secara umum klasifikasi bekerja ya, kita ikuti pendekatan ini. Ekstraksinya nanti di TF-IDF. Jadi sebelum nanti melakukan TF-IDF, lakukan. Terus pembangunan modelnya nanti menggunakan algoritma machine learning yang lain. Kita bahas algoritma apa aja yang ada di learning. Dan nanti kita bisa memprediksikan label untuk dokumen yang baru atau teks yang. Jadi secara garis besar mirip seperti itu nanti tahapannya kalau datanya dalam bentuk teks. Oke, jadi nanti di klasifikasi teks itu perlu kita definisikan dulu setiap dokumen itu nanti yang diinput, sebuah dokumen yang ada dalam bentuk D akan diklasifikasikan menjadi himpunan kelasnya. Nanti bolehnya kelasnya ada 1, ada 2, sampai kelas seterusnya. Jadi kalian lihat ini berdasarkan temuan datanya ada berapa banyak label atau berapa kelas. Outputnya nanti lakukan prediksi kelas yang ada tadi, ya kan? Kelas yang akan datang berdasarkan elemen kelas-kelas di data yang kita tadi yang ada di sini. Penggunaan data kita. Tujuannya adalah untuk menemukan fungsi pemetaan antara dokumen kita terhadap kelasnya. Oke. Nah ini kalau kita mau buat lebih spesifik, ini adalah pembentukan fase data training. Kan, jadi kumpulkan dokumennya, berikan label, lalu buat dataset pelatihannya. Pembentukan fiturnya, mau pembentukan fitur itu ya kita melakukan tentukan kosakata yang unik atau vocabulary, berarti ini berasal dari proses pre-processing ya, dari tahapan sebelumnya. Dan kita dapatkan kosakata yang unik, term. Terus representasi vektornya itu nanti adalah setiap dokumen kita representasikan sebagai vektor yang numerik ya ini. FIDF. Itu matriksnya nanti kita susun FIDF. Nah, di dalam klasifikasi atau machine supervised learning ada banyak metode yang bisa digunakan. Satunya adalah K-NIRS, klasifikasi berbasis kedekatan vektor dokumen. Jadi setiap dokumen nanti kita lihat kedekatannya, mana yang paling dekat, paling ditemukan
kelas yang paling dekat dengan nilai terendah itu adalah kelas baru gitu. Ini adalah klasifikasi berbasis kedekatan vektor dokumen terhadap tetangga terdekatnya. Jadi yang mana paling dekat tetangganya itulah kelas data yang baru. Kalau naive Bayes, ini klasifikasi dengan pendekatan probabilistik. Kita hitung nanti nilai probabilitasnya. Kemungkinan dia masuk kelas A berapa, kemudian kelas B berapa, kelas C berapa. Jadi naive Bayes cukup complicated, komputasinya cukup panjang. Lalu logistic regression ini juga bisa digunakan. Ini algoritma dengan pendekatan linear. Jadi ada hubungannya dengan linear dari persamaan kuadrat ataupun regresi katanya dengan logistic regression. Jadi dia tetap melakukan probabilitas tingkat kemunculan atau tingkat bukan kemunculan probabilitasnya, tingkat kemungkinan probability ya kan. Mirip seperti NFS, cuman ada beberapa stepnya yang selanjutnya sektor vektor mesin. Ini adalah algoritma yang tugasnya apa? Menemukan hyperplane atau garis batas yang optimal untuk memisahkan kelas yang kita punya dengan margin terbesar. Jadi dia nanti akan ciptakan garis pemisahnya antara kelas A dan kelas B. Misalnya kalau kelasnya ada 3 atau kalau misalnya kelasnya ada 3 ada pemisahnya antara kelasnya. Jadi ada garis pemisahnya. Jadi ini biasanya dalam bentuk dalam garis lurus sih nanti nih. Dia akan tarik garis lurus dari semua vektor yang kita punya untuk menyatakan ini batas untuk kelas A dan yang di bawahnya batas untuk. Kalau saya coba pernah pelajari ini pendekatannya mirip, perhitungannya itu kalau belajar matematika itu apa ya, eliminasi. Jadi nanti akan cari nilai eliminasi dari semua data, dia akan untuk mendapatkan nilai biasnya. Bias itulah nanti sebagai pembatas antara setiap kelas. Oke, kita akan fokus di Kanner-Snake. Di KNN atau sering disingkatnya KNN ya. Tujuan adalah mencari prediksi kelas dengan dokumen D, yaitu kelas yang paling sering muncul di sekitaran dokumen dalam ruang vektor yang ada. Jadi dokumen D nanti contohnya ini, titik yang berwarna abu-abu ini kita belum tahu ini kelas A atau kelas B. Misalnya contohnya ada dua warna ya, kelas biru atau kelas merah. Jadi yang abu-abu ini kita mau lihat kedekatannya kemana. Berdasarkan nilai yang kita tentukan nanti, jarak kedekatan terbaiknya berapa. Nanti dia akan hitung ke sini berapa, jarak dari dokumen yang baru ini ke biru yang ini berapa dengan rumus yang nanti kita tentukan. Lalu dari sini ke sini berapa jaraknya, dia hitung lagi dari sini ke sini berapa jaraknya, dia hitung ke semua koordinat yang ada terhadap dokumen yang berwarna atau koordinat yang berwarna abu-abu. Kan hitung di dia akan cari dulu berapa jarak data yang baru dengan data yang ada saat ini. Hanya dihitung dulu kedekatan-kedekatannya. Lalu nanti untuk metode yang menghitung kedekatannya itu adalah menggunakan cosine distance. Ini kita pelajari waktu materi apa ya, similarity. Bagaimana ada banyak teknik dalam mengukur kemiripan sebuah dokumen dalam bentuk. Jadi matriks yang paling umum kalau misalnya di data teks itu digunakan cosine distance. Tapi tidak tertutup dengan metode yang lain ya. Tapi di sini kita yang pelajari adalah kita akan menggunakan yang namanya cosine distance untuk mengukur titik-titik tadi ini ya, jaraknya. Oke, kelebihan dan kekurangan Kanner-Snake board. Satu kelebihannya, efektif untuk klasifikasi teks yang dengan performa yang kompetitif. Terus kelebihannya menangani kasus multi kelas. Jadi kalau misalnya datanya dalam bentuk kelasnya lebih dari, misalnya kelasnya labelnya ada 4, bukan kelasnya. Multi kelas ini maksudnya misalnya ada data, label itu ada subnya lagi. Jadi secara langsung tanpa modifikasi keunggulannya kalau ada datanya dalam bentuk multi label atau multi, tidak memerlukan pembangunan model eksplisit, hanya menghitung representasi vektor aja ya kan, nggak ada proses yang namanya pembelajaran sebenarnya, akan tidak ada training di sini karena dia hanya menghitung jarak data baru dengan data yang ada,
vektor demi vektor dia hitung jaraknya. Jadi karena makanya dibilang sini tidak memerlukan pembangunan model yang eksplisit, artinya nggak ada proses pelatihan sebenarnya, tapi dianggaplah itu proses pelatihan dengan mengukur jarak antar data itu. Kurangannya butuhkan fine tuning karena dibutuhkan nilai K yang optimal. K ini adalah nanti apa namanya ya, nilai penentu kedekatan yang terbaik berapa banyak. Ini harus kita tentukan nilai K-nya berapa. Nah, dalam menentukan nilai K ini kan kadang tidak ada acuannya, kenapa 2, kenapa 3, kenapa 4, kenapa 40 gitu kan. Itu nanti yang menjadi permasalahan karena membutuhkan fine tuning atau pengukuran yang lebih detail lagi di setiap nilai K yang ditentukan. Jadi itu kekurangan. Kedua, butuhkan proses adjustment ketika distribusi jumlah kelasnya dalam data itu tidak seimbang. Jadi kalau kelas data kita ada 1000, kelasnya ada 2. Jadi kelas A dan kelas B misalnya. Di kelas A dan kelas B jumlah datanya dari 1000 tadi nggak sama. A itu banyaknya cuma 100, sedangkan kelas B itu banyaknya 100. Itu kan tidak seimbang. Nah, itu kalau KNN mengerjakannya mungkin agak sedikit kurang maksimal. Nah, kita harus melakukan adjustment. Jika jumlah kelasnya, jumlah data yang di masing-masing kelas itu tidak seimbang, tidak sama rata jumlah. Kalau total data 1000 harusnya di kelas A 500, di kelas B 1. Ada yang lebih besar, ada yang lebih enggak maksimal KNN. Terus komputasi prediksi relatif lambat karena harus menghitung jarak ke seluruh data. Jadi karena dia membandingkan satu persatu. Kita punya data latih 1000, ketika ada data baru ini akan dihitung satu persatu sampai data ke 1000. Pertama 1000 untuk mencari jaraknya. Sudah tahu jaraknya baru bisa diprediksikan. Bilang komputasi prediktifnya lambat, bukan panjang, tapi butuh waktu menunggu. Tidak dengan komputasi yang sering saya bilang bahwa terkadang ada metode-metode yang waktu komputasi atau teknik komputasi panjang. Coba lanjut. Ini nanti kita vektorkan nanti dengan TF-IDF, lalu kita hitung dengan cosine, lalu kita urutkan jaraknya mulai dari terkecil sampai terbesar, lalu kita lakukan voting berdasarkan nilai K yang nanti kita tentukan ini. Voting kelas mayoritas dari nilai K tetangganya. Jadi voting itu dengan voting akan dilakukan nanti berdasarkan nilai K yang kita tentukan. Entah seperti ini. Saya punya dokumen ada 5. Ini menjadi data latih karena kalau kita lihat ini datanya sudah punya kelas ya. 1 kelas A, 2 kelas A. Anggaplah itu kelasnya ya. Ada 3 jenis kelas A, B, C. Dokumen 3 kelas B, 4 kelas B kan. Lalu dokumen 5 kelas C. Oke ya. Lalu nanti kita punya dokumen baru di sini. Yang mau kita uji nanti dokumennya berisikan nasi goreng. Nah, ini kita belum tahu ini kelas mana ya berdasarkan 5 data ini. Dokumen yang berisikan nasi goreng itu kelas mana? Apakah kelas A, kelas B, atau kelas C? Dengan nilai K atau nilai N-nya, N itu sama dengan nilai K yang tadi ya. Nilai K-nya adalah 3. Ini nanti ditentukan. Oke. Nah, berarti pertama-tama nanti lakukan apa nih dengan data kita ini? Pre-processing semua data ini. Data latih serta data dokumen baru. Dokumen 1 sampai dokumen 5 pre-processing. Begitu juga dokumen baru pre-processing. Setelah itu lakukan pembobotan dengan metode TF-IDF. Kan ini sudah kita pelajari, nggak usah kita bahas lagi dari mana angka ini datang kan. Kita pernah belajar ini. Bahas lagi. Oke, ini adalah nilai yang dihasilkan oleh representasi teks dengan metode TF-IDF. Kan? Nah, di sini kita temukan ada kata ini. Jadi kata ini sudah berasal dari dokumen 1 sampai dokumen 5 ke dokumen baru. Oke. Kita lihat ini kan, ini vektor dokumen 1. Kan? Ini vektor dokumen 2. Vektor untuk dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5.
dokumen baru yang akan dicari. Ini kelas apa, kan gitu ya. Ini sudah kita susun dalam bentuk tabulasi TF ya. Nanti tinggal rubah reposisi aja menjadi seperti array ya. Tinggal dirubah reposisi aja. Lalu nanti setiap data ini berarti kan nanti dokumen satu akan diuji ke dokumen baru ke dokumen satu dihitung jaraknya dengan cosine distance. Ini sudah kita pelajari juga cara menghitungnya kan. Selanjutnya dokumen baru hitung ke ini dengan cosine distance. Dokumen baru juga hitung ke dokumen 3 dengan cosine distance jaraknya berapa. Dokumen 5 hitung cosine distance-nya ke dokumen 4. Dokumen baru hitung cosine distance-nya ke dokumen 5. Jadi kalau kalian bayangkan jika ada 100 data latih berarti 100 kalilah dokumen baru ini dihitung jaraknya. Vektor demi vektor ya, kata demi kata ini. Misalnya ini dokumen 1 dengan dokumen baru. Berarti ini dengan rumus cosine distance dihitung. Kan? Kita sudah bahas tuh rumusnya kan ini kemarin ya di cosine distance. Sigma AI dikali BI. Kan? Di AI dikali BI. Jadi term di dokumen A dikalikan dengan term di dokumen B kan gitu ya. Baru di hasilnya nanti semua dihitung jumlahkan atau sigma. Dibagi akar dari sigma A I pangkat 2. Jadi kata ya apa ya, bobot dari setiap kata di dokumen A dipangkatkan 2, lalu dijumlahkan, lalu cari akarnya. Kali akar sigma B ke I pangkat 2. Kan? Pelajar ini. Jadi hitunglah itu semua dengan rumus cosine distance. Kan? Tapi nanti di sini ada yang salah rumusnya. Harusnya nanti hasil ini ya kan hasil cosine distance-nya 1. Jadi rumusnya itu ini kalau di KNN karena kita mau mencari nilai terdekat karena cosine distance itu kan kemarin kita pelajari nilai yang paling besar yang paling mirip kan gitu ya. Jadi ketika nanti masuk di KNN-nya harusnya rumusnya nanti gini nih di similarity-nya jaraknya ini 1 dikurang cosine distance tadi. Hasil cosine distance nanti yang sudah kita temukan di sini kan baru lakukan 1 dikurang 1 ya. 1 dikurang cosine distance yang kita peroleh. Ini kan dapatnya dari sini nanti ya. Setelah dapat ini di setiap dokumen 1 sampai dokumen 5 tuliskanlah ke jaraknya. Jadi jarak antara dokumen baru dengan dokumen 1 dengan gunakan metode cosine distance tadi yang ini hanya 0,38 jarak dokumen baru dengan dokumen 2 nah hasilnya dari dokumen 1 dan dokumen 5. Nah, tadi kan nilai n-nya itu sebesar 3, maka kan tadi. Jadi ketika n-nya 3 atau k-nya 3, maka kita harus urutkan nilai jarak ini dari kecil ke besar. Kebetulan urutannya benar ya, D1, D2, D3. Kita urutkan mulai dari kecil ke besar, ya kan? Dari seluruh dokumen latih kita, data latih kita. Baru karena nilai n-nya 3, ambil nilai 3 terkecil. Kalau kita perhatikan, mana nilai terdekatnya? Kan, yang 3 ini kan. Nah, kita lihat kan yang terdekat dari dokumen 1 ada dokumen A, dokumen kelas A, dan dokumen. Nah, ketika kita sudah urutkan dari kecil ke besar, ambillah dari N sebesar 3 ini, kelas mana yang paling sering muncul. Ini kan sudah terurut dari kecil ke besar ya. Lihat dari 3 data ini. Nilai N-nya 3 kan. Dari 3 data terkecil ini, mulai dari kecil ke besar, kelas mana yang paling sering muncul labelnya ini. Karena tadi kan konsepnya voting kelas kan. Jadi kalau voting itu berarti mencari yang paling banyak muncul. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari 3 data teratas, 3 data sesuai dengan nilai N-nya, kelas A lah yang paling sering muncul.
Nah, bisa kita simpulkan dokumen baru tadi termasuk kelas A. Karena dengan nilai N3, kelas yang paling sering muncul adalah A. Sedangkan kelas B dengan nilai N3 cuma satu kali muncul kan. Kelas C nggak ada muncul karena N-nya hanya 3. Kita bisa simpulkan karena konsepnya adalah voting class. Kalau voting class dari kelas terbanyak ya. Kelas terbanyak dengan nilai N3 adalah A. A ditemukan 2 kali. Oke, itulah alur kerja KNN, ya kan. Mungkin kalau datanya 5 gampang lah. Kalau data latihnya ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan data, ya mungkin waktu mengerjakan yang lama. Dan proses komputasinya nggak terlalu susah, cuman waktu komputasi ya yang kita perdebatkan, bukan proses komputasinya. Oke, kita lanjut. Jadi kedua, ya kan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusi. Pas ya. Nah, metode kedua yang akan kita pelajari yaitu naive Bayes. Jadi secara konsep dasar kita mau menghitung klasifikasi itu berdasarkan probabilistik yang naif. Kalau dibilang kata naif berarti kan dia lebih simple harusnya, sangat efektif. Jadi metode ini didasarkan pada aturan Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen sama lain. Di naive Bayes nanti pada umumnya menggunakan pendekatan back of words ataupun ya kan, back of words itu berarti dia melihat kemunculan kehadiran sebuah term dalam katanya. Biasanya pada umumnya, tapi bukan berarti harus back of words ya. Untuk representasi aja term raw term frequency atau TF gitu ya, boleh kata umumnya, bukan berarti wajib ya. Keunggulannya meskipun di asumsi independensinya jarang terpenuhi di dunia nyata, tetap memberikan performa yang sangat baik untuk klasifikasi. Ya, banyak yang mengatakan naive Bayes itu sangat cocok untuk data dalam bentuk teks. Dia sangat dominan skillnya apa metode klasik profesi. Tahapannya ya mirip seperti klasifikasi tadi, kan proses training, skill training yang akan bentuk dalam bentuk model, lalu model ini nanti akan diuji. Jadi ada fase training, hasilkan sebuah model, nanti fase setelah model sudah dapat masuk ke fase yang namanya oke. Nah, di dalam bias nanti biasanya pada umumnya nanti yang mau kita cari adalah pertama nilai posterior, nilai prior, nilai likelihood, dan juga nilai evidence. Itu nanti yang sering harus dicari terlebih dahulu komponen-komponen yang sangat dibutuhkan. Posterior itu artinya peluang kelas C diberikan ke dokumen D, setelah yang kita melakukan untuk kelas. Sedangkan prior itu adalah peluang awalnya muncul kelas C atau C gitu ya dalam data latih, dihitung dari proporsi dokumen per kelas. Lalu likelihood adalah probabilitas kondisional, jadi seberapa mungkin dokumen D muncul jika diketahui kelasnya adalah C. Dan sini adalah peluang munculnya dokumen D, itu yang mau dihitung nanti, peluang kemunculan setiap dokumen, probability-nya. Nilainya konstanta untuk semua kelas, konstan gitu ya, biasanya sehingga bisa diabaikan saat bandingkan. Oke, kita akan gunakan di data teks ini sebelum masuk ke situ ya, perbedaannya ya kalau kita lihat ya seperti ini. Sedang KNN itu mencari jarak, sedangkan naive Bayes nanti cari berdasarkan probabilitasnya. Setiap data baru nanti kita cari probabilitasnya, misalnya setiap fitur dari data itu kelas mana. Oke. Oke, perhitungan dasar aja. Sebenarnya nanti yang mau kita pakai itu adalah metode yang ini, multinomial. Jadi di naive Bayes itu ada jenisnya lagi, ada nominal, model multinominal.
Karena data kita dalam bentuk teks, maka naive Bayes yang kita gunakan adalah multinomial. Jadi model multinomial adalah varian naive Bayes yang paling umum digunakan untuk klasifikasi teks. Jadi nggak bisa kalian gunakan naive Bayes untuk data dalam bentuk numerik. Saya lupa nama variannya, saya lupa. Jadi kalau datanya teks, maka varian naive Bayes-nya gunakan multinomial. Berbeda dengan, nah ini, saya lupa, ini dia kan, model naive Bayes bernama Bernoulli. Di naive Bayes itu ada variannya lagi. Ada varian Bernoulli yang akan mempertimbangkan ada atau tidaknya kata. Biasanya ini untuk data numerik nih. Kita nggak usah pakai itu, kita pakai multinomial. Jadi karakteristik model multinomial adalah menggunakan round frequency. Ya kan? Jadi kita hitung nanti TF-nya. Terus setiap kemunculan kata dihitung secara individual. Cocok untuk dokumen yang panjang dan bervariasi. Lebih sensitif terhadap kata yang sering muncul dalam kelas tertentu. Jadi kalau datanya sering muncul, maka itu akan mengganggu. Karena dia sangat sensitif terhadap frekuensi, kan? Jadi itu karakteristiknya. Lalu rumus formulanya seperti ini. Jadi nanti untuk dokumen dengan kata-kata W1 sampai W ke selanjutnya itu digunakan rumus ini. Jadi untuk setiap kata dalam dokumen dihitung dengan baik. Tadi logonya simbolnya apa nih? Ini kan kita mau cari nanti posteriornya. Bukan posterior, ini ya PDC, ini likelihoodnya. Nah, kita akan coba dengan data 5 dokumen tadi lagi. Kalau kita perhatikan mirip sih, 5 data latih, tapi di sini dokumen barunya adalah nasi goreng pedas. Yang mau kita cek. Anggaplah itu dokumen 6 gitu ya. Dia mau tahu dengan naive Bayes itu kelas apa gitu ya. Oke, pertama-tama nanti kita menghitung prior probability-nya. Dari studi kasus yang kita punya tadi, kita tentukan dulu nilai prior probability kelas A berapa, prior probability kelas B berapa, prior probability kelas C berapa. Jadi kan kita punya kelas ada 3 ya. Nah, rumusnya apa? Kalau kita perhatikan kelas A itu ada 2 dokumen, maka jumlahnya 2. Kelas C ada 2 dokumen juga, dokumen 3 dan dokumen 4. Kelas C di dokumen 5, maka di sini jumlah. Nah, rumusnya adalah menghitung prior probability-nya, prior probability kelasnya adalah jumlah data di kelas A dibagi jumlah dokumen. Berarti 2 dibagi dokumen kita tadi ada berapa data latihnya? 5, kan gitu ya. Jumlah dokumen yang dimaksud adalah jumlah dokumen latih yang memiliki kelas. Maka 2 dari sini angkanya kan 5 itu adalah dokumen kita tadi ada 5. Oke, maka 2 dibagi 5 0,4. Ini juga gitu, 2 bagi 5. 1 bagi 5 0,2. Jadi ini nilai prior probability-nya. Nah, oke, lanjut. Kita masuk ke fase trainingnya. Ketika kita sudah dapat prior probability-nya, kita ke fase training. Nanti datanya itu kita representasikan dalam bentuk raw term frequency. Sehingga perhitungan conditional probability menggunakan Laplace moting. Hasil akhir fase training adalah sebuah model statistik yang menyimpan nilai prior dan conditional probability untuk setiap kombinasi kata. Jadi kita akan hitung lagi nilai prior dan juga conditional probability. Ini di fase training. Nah, berdasarkan 5 dokumen tadi, kita temukan ada 13 term yang unik. Kan? Maka di sini himpunan V-nya bernilai 13. Dan ini karena berisikan vocabulary size, artinya kosakata yang sudah unik, nggak ada lagi yang ganda di sini ya. Maka himpunan V-nya adalah 13. Nanti ini kita gunakan untuk menghitung di rumus Laplace moting. Oke, diingat ya semua yang sudah kita dapatkan tadi. Ini tadi prior probability masing-masing kelas sudah kita temukan. Lalu himpunan V-nya kita sudah temukan 13 term atau 13 kosakata. Lalu ini adalah raw term frequency-nya.
atau TF. Tadi sudah kita temukan, kita hitung, anggaplah sudah kita hitung. Berisikan frekuensinya kan. Lalu kalau di naif bias, kita harus jumlahkan ke bawah. Ini kan 11 ini kan jumlah ke bawah dari dokumen 1. Merupakan kelas A. Dokumen 2 juga gitu, hitung jumlahkan ke bawah. Ya, jumlahkan ke bawah. Itu kan ini kan 2 tambah 1 tambah 1. Nolnya kan 4. Juga gitu. Kita hitung jumlahkan ke bawah, itu juga begitu juga di dokumen 4 jumlahkan ke bawah, begitu juga dokumen 5 jumlahkan. Oke. Kita akan pertama menghitung conditional probability-nya. Jadi kita akan gunakan rumus Laplace smoothing untuk menghitung probabilitas setiap kata di masing-masing kelas. Oke. Rumusnya ini. Count WC artinya jumlah kata di kelas tertentu atau di setiap kelas ditambah 1 dibagi count C, jumlah C kita berapa? Itu nanti kita hitung, ya kan? Ditambah himpunan V. Tadi kita sudah dapat himpunan V-nya adalah berapa tadi? 13 kan? Oke. Nah, kalau misalnya di kelas A, kita hitung contohnya ya. Oke, coba. Nah, kita contohkan dari 13 kata tadi, saya mau hitung conditional probability-nya untuk kata ukur dulu. Ya, saya mau hitung conditional probability kata ukur untuk dokumen kelas A. Nah, di dokumen kelas A itu kita tahu tadi dokumennya adalah dokumen 1 dan dokumen 2. Maka, count ukur A, berarti kan yang mau kita hitung sekarang kata ukur kan, untuk kelas A. Mana itu? Yang kelas A tadi kan dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, di sini 0 ditambah 1. Kan di sini count ya. Count itu kan berarti jumlahkan ya. 0 tambah 1, maka kita dapatkan nilainya 1. Oke? Paham ya? Oke. Lanjut. Langkah kedua. Kita akan menghitung count A. Artinya total seluruh kemunculan kata pada dokumen-dokumen kelas A. Nah, kalau kita lihat total count A itu mana yang kelas A? Dokumen 1 dan dokumen 2. Ini. Jumlahnya ini di count. Itu kan tadi katanya kan? Total seluruh kemunculan kata pada dokumen A, pada dokumen-dokumen di kelas A. Nah, dokumen kelas A jumlahnya ini kan ini 11. Kan tadi itu yang sudah kita hitung jumlah ke bawah ya. Dokumen 2 ini juga 4. Maka ditambahkan ini 11 ditambah 4. Maka di sini nilainya 15 kan? 15. Oke. 15 kan gitu ya. Ini kan count A-nya. Nah, ketika kita terapkan rumusnya, rumus yang tadi, tadi rumusnya, kalau masih ingat kan ini tadi rumusnya. Kita back aja ke atas, diingat aja ya. Ini kan count WC, berarti kan kita sudah dapat tadi kan dokumen kelas A. 1 tadi kan, maka di sini coba kita lihat ditambah 1. Di sini nih, 1 ini datang dari mana? Yang saya kasih merah ini. Ini kita peroleh dari count ukur A. Ditambah 1, ini tadi konstantanya kan? Dibagi 15 ini apa? Ini kan count A-nya. Ditambah 13 ini dari mana? Himpunan V tadi. Jumlah term kita adalah 13. Maka hasilnya 2 dibagi 28. Maka nilai kata ukur untuk kelas A, conditional probability-nya adalah 0,071. Masih untuk kata ukur di kelas A. Lanjut, hitung kata ukur di kelas B. Ini tadi hasilnya kan. Nanti hitunglah ini conditional probability-nya kan untuk kelas A. Untuk kata ukur ya. Lalu conditional probability kelas B untuk kata ukur, hitung lagi seperti tadi ulang. Ini dia. Sekarang kata ukur untuk kelas B. Conditional probability-nya apa? Berada di dokumen 3 dan dokumen 4.
ingin yang kita hitung, kata ukur ya. Ini dan ini kita jumlahkan untuk mendapatkan count B, ini kan count ukur B. 0 tambah 1, 1. Baru ini kita jumlahkan, ya kan? Nah, kita tambah 7 tambah 9, 16. Maka rumusnya 1 yang kita dapat tadi dari sini, kan? Ditambah 1 dari rumus bawaannya, dibagi 16 kita dapat dari mana? Ini, ya kan? 13 dari mana kita peroleh? 13 kita peroleh dari sini. Kan himpunan Pi-nya 13 term. Maka 2 dibagi 29 adalah 0,09. Ini masuk. Nah, selanjutnya untuk conditional probability C. Kan? Nah, di sini ini kan masih di kata ukur ya, masih belum ke kata yang lain. Ukur C dengan hanya ada di dokumen 5. Maka kalau untuk count ukur C-nya ya pasti hanya 1 karena cuma 1 dokumen kan. Ada di dokumen 5 aja untuk kelas C. Oke. Selanjutnya jumlahnya ya hanya 5 kan. Maka ketika dihitung, ini 1 dari mana? Dari sini tadi kan, karena cuma 1 dokumen dan memang nilai TF-nya cuma 1. 5 diperoleh dari mana? Kan yang tadi kita peroleh dari sini kan. Oke, 13 himpunan V. Maka 2 dibagi 18, 0,111. Jadi, kita sudah dapatkan kata ukur conditional probability kelas A-nya 0,071. Kata ukur untuk conditional probability kelas B-nya 0,69. Kata ukur conditional probability-nya untuk kelas C yaitu 0,111. Lakukanlah hal yang seperti tadi juga ke 13 term kita tadi. Ini kan masih 1 term ya. Sedangkan kita tadi punya 13 term. Lakukanlah itu semua sampai kita peroleh seperti ini. Ini adalah hasil di fase training. Maka tadi yang masih kita hitung secara penjelasannya hanya di kata ukur ya. Selanjutnya hitung yang ini. Hitung ini, masak. Juga hitung. Sampai ke sini. Hitung conditional probability-nya. Menggunakan Laplace smoothing. Maka proses komputasinya panjang nih. Kan gitu ya. Oke. Kita lanjut. Anggaplah itu sudah kita dapatkan ini. Conditional probability saat ini. Artinya di sini fase trainingnya udah selesai. Maka kita masuk ke fase testing. Untuk menghitung posteriornya. Jadi di fase testing, model yang telah kita bangun tadi, yang ini, yang saya kasih kotak merah ini adalah modelnya. Digunakan untuk mengklasifikasikan dokumen baru, yaitu yang di dokumen 6. Katanya itu adalah nasi goreng pedas. Kata pedas tidak ada kita temukan dalam kumpulan kata kita yang 13 tadi. Sehingga kata pedas kita abaikan. Karena nggak ada kata pedas itu di 13 dokumen, 13 term tadi ya. Di vocabulary kita nggak ada. Jadi kata yang dipakai di dokumen 6 adalah nasi goreng. Yang ada di dalam kosakata 13 kata tadi. Untuk kita hitung posteriornya. Oke, kita mulai. Katanya adalah nasi dan juga goreng. Fitur ketiga dan fitur keempat. Oke. Nah, itu ditemukan di situ tadi kan. Di fitur ketiga. Ada nasi. Perhatikan ya. Ini kita sudah masuk ke fase testing ya. Ini goreng. Ini yang mau kita cari tahu kan. Dua kata ini di dokumen 6. Oke. Yang lainnya kan nggak ada. Jadi nggak usah kita fokuskan ke sana. Kita fokus ke dua fitur ini. Fitur 3 dan fitur. Nah, untuk menghitungnya, kita kembali harus ingat lagi tadi. Prior A dan B-nya tadi yang sudah kita dapat di awal. Prior probability. A itu 0,4, B 0,4, dan C itu 0,2. Ini kita dapat dari mana? Di awal tadi, sebelum fase testing. Sebelum fase training. Yang ini loh. Ya. Jauh.
Ini ya, saya kembali ingatkan lagi yang di sini ya. Nih, ya diingat prior probability kita ada kelas A dan kelas B dan kelas C kita sudah punya seperti ini. Oke, maka posterior kelas A berdasarkan dokumen 6 tadi prior probability A berapa? 0,4 kan? Dikali probability nasi A dan probability goreng A. Conditional probability-nya. Ya, yang tadi sudah kita dapat dari data latih. Jadi conditional probability kata nasi di kelas A berapa dikali conditional probability kelas goreng probability goreng di kelas A. Coba kita lihat. Surah aja nggak apa-apa. Ini dia kan kata nasi prior probability-nya, conditional probability-nya, kata nasi. Dan ini kata goreng di kelas A. Berarti 0,214 dikali 0,143. Kan? 0,4 tadi datang dari mana? Kan? Prior probability kelas A itu 0,4. Kita kalikan aja. Prior probability kelas A dikali conditional probability nasi di kelas A dikali conditional probability goreng kelas A, hasilnya ini. Maka nilainya adalah 0,01224. Begitu juga di kelas B terhadap dokumen 6. Prior probability kelas B tadi berapa? 0,4. Nah, di sini ini digunakan 0,4 dikali conditional probability nasi kelas B dikali conditional probability goreng kelas 0,069 dari mana? Dan 0,034 tadi dari mana? Dari sini. Kan kata nasi goreng ya. Kita fokus di garis ini ya. Kita fokus di garis ini. Kotak deh, biar kita fokus. Ya. Nah, hitung. Kita dapatkan 0,000938. Begitu juga untuk C terhadap dokumen 6. Berapa probability-nya? 0,2 datang dari mana? Nih, prior probability-nya. Kali conditional probability nasi kelas C dan dikali conditional probability goreng kelas. Kan 0,2 dikali 0,056 dikali 0,056. Dari mana 0,056? Dari sini. Kan? Oke. Nah, hasilnya 0,000062. Nah, nilai probability yang akan digunakan naif Bayes adalah nilai probabilitas tertinggi untuk menentukan kelas barunya. Maka kalau kita lihat tiga data yang sudah dihasilkan tadi terhadap dokumen 6, yang paling tinggi adalah 0,012. Maka ini dokumen 6 masuk ke dalam kelas A karena naif Bayes mencari nilai probabilitas tertinggi. Bukan terendahnya. Kalau probabilitas, kalau kemungkinannya rendah, ngapain dipilih kan gitu kan. Nama juga kemungkinan. Ya kan, probabilitas. Jadi dia mencari nilai probabilitas yang harus paling tinggi dari tiga probability yang kita temukan tadi di masing-masing. Nah, seperti itu tekniknya. Itu panjang ya. Di fase trainingnya yang butuh waktu. Karena dia harus hitung satu-satu di masing-masing, setiap kata di masing-masing kelas. Saya balikin aja masing-masing kata untuk setiap kelas. Oke, jadi itu dua metode yang digunakan yang kita pelajari hari ini dalam materi klasifikasi. Tinggal pahamin aja dulu, nanti boleh dipahami metode-metode yang lain, tapi pada umumnya alur awal sama, ya kan representasinya sama, yang membedakan adalah teknik dari kedua metode ini. KNN berdasarkan jarak antar vektor di setiap dokumen, sedangkan naive Bayes probabilitas setiap kelas atau probabilitas kelas dari setiap dokumen. Kan? Bedakan. Jadi boleh nanti dibahas ulang, direview ulang lagi, dipelajari ulang lagi materi saya yang saya rekam dalam bentuk supaya bisa dipahami karena machine learning adalah salah satu
cabang ilmu dari kecerdasan buatan yang paling banyak digunakan saat ini pada umumnya. Dari dipahami, diulang-ulang lagi penjelasan saya ini supaya lebih paham lagi apa yang kita pelajari tentang klasifikasi teks menggunakan supervised learning. Dan baik, jadi itu saja dulu pembahasan saya. Terima kasih.